biasa sendiri. Ave Maria, Bunda Sang Sabda, jadikan kami alat Tuhan, agar dunia mengenal cinta dan menemukan jalan keselamatan. Majulah Legio Mariae, kibarkan panji kemenangan. bukan kemenangan karena senjata, Io e te sina hidup hati ego dan Salam sejahtera. pengorbanan. Majulah Legio Mariae, bersama gereja sepanjang zaman. dengan Maria kami mengabdi, Untuk kemuliaan Kristus, Sang Raja abadi. Maria, Ratu para Rasul, doakan kami yang melayani. Maria, Bunda yang setia, pimpin langkah kami sampai akhir nanti. Oke, pegangan ya. Kita akan memulai katekese kita. Dan katekese pada malam hari ini, kita beri judul, Mengapa Dogma Maria Mengikat? Mengapa dogma Maria mengikat? Ketika Protestan ingin kristologi tanpa gereja. When Protestantism wants Christology without the church. Ya, oke. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, fratres carissimi, keberatan Protestan terhadap dogma-dogma Maria biasanya dibuka dengan sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana. Sangat sederhana bahkan. Di mana ayat yang mengatakan bahwa semua orang Kristen wajib percaya Maria dikandung tanpa noda atau diangkat ke surga? Ya kan? Pertanyaan ini tajam, ya, kelihatan tajam. Padahal sudah menyelundupkan seluruh sistem Protestan ke dalam premisnya. Dia menganggap bahwa sebuah ajaran hanya dapat mengikat seluruh umat Kristen apabila bisa ditunjukkan dalam bentuk kalimat eksplisit di dalam Alkitab. Seakan-akan wahyu Allah turun dalam format buku pedoman elektronik. Satu doktrin, satu ayat, satu tombol pencarian. Tapi dalam sejarah gereja, saudara-saudaraku, banyak dogma penting justru dirumuskan tanpa teks Alkitab yang eksplisit. Banyak doktrin dirumuskan tanpa teks Alkitab yang eksplisit. Ingat, kuncinya di eksplisit. Misalnya, rumusan Tritunggal Kudus yang ditetapkan dalam Konsili Nicea tahun 325 tidak pernah ditemukan dalam satu ayat tunggal yang menyatakan Allah itu satu hakikat. Ya, tidak ada pernyataan itu dalam kitab suci. Allah itu satu hakikat dalam tiga pribadi. Itu cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Begitu juga istilah Kristus sebagai sehakikat dengan Bapa, homoousios, adalah hasil refleksi dan penegasan gereja, bukan kutipan eksplisit dari kitab suci. Hal yang sama terjadi dalam Konsili Chalcedon tahun 451 yang menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusiawi tanpa ada ayat harafiah yang menuliskan definisi tersebut. Yang menarik, ya, rumusan-rumusan ini tetap berakar pada eksplorasi dan penafsiran terhadap kitab suci. Misalnya,
Doktrin Tritunggal disusun dengan mengacu pada pernyataan Yesus dalam Matius bab 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Serta pengajaran tentang keilahian dan pribadi Yesus dalam Yohanes bab 1 ayat 1 atau Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Demikian juga dalam kasus Theotokos untuk Maria, dasar biblisnya terlihat dalam Lukas bab 1 ayat 43 ketika Elizabeth berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Gereja tidak sekedar mengutip ayat, tetapi menafsirkan makna terdalamnya dalam terang seluruh wahyu. Jadi, sejarah memperlihatkan bahwa gereja sejak awal sudah menafsirkan, merumuskan, dan mengikat iman seluruh umat berdasarkan pemahaman akan wahyu Allah. Bukan semata-mata pada teks eksplisit semacam rumus matematika. Ya. Masalah sebenarnya bukan pertama-tama pada apakah Maria disebut cukup banyak dalam kitab suci. Masalahnya adalah ini. Siapa yang berwenang menentukan bahwa sebuah kebenaran berasal dari wahyu Allah dan wajib dipercayai oleh seluruh gereja? Siapa, sekali lagi, siapa yang berwenang untuk menentukan bahwa sebuah kebenaran itu berasal dari wahyu Allah dan wajib dipercayai oleh seluruh gereja? Coba jawab, siapa sih? Yesus Kristus tidak ada lagi di dunia. Para rasul sudah wafat semuanya. Nah, disinilah perdebatan Mariologi segera berubah menjadi perdebatan eklesiologi, perdebatan tentang gereja. Gitu. Oke, mari kita bongkar. Vamonos. Yang pertama, pertanyaannya bukan hanya benar atau salah, tetapi mengikat atau sonde. Mengikat atau tidak. Ya. Tidak semua hal yang benar adalah dogma, bukan? Tidak semua hal yang benar adalah dogma. Bahwa Yerusalem terletak di wilayah Timur Tengah adalah benar, tetapi bukan dogma. Bahwa Santo Yosef mungkin berusia tua ketika menikahi Maria dapat diperdebatkan, tetapi bukan dogma. Seorang teolog besar bisa mempunyai pendapat yang cemerlang, tetapi kecemerlangan pribadinya tidak mengubah pendapat tersebut menjadi iman gereja. Jadi si teolog punya opini teologis, tapi opini teologis doang bukan iman gereja. Herman Bavinck, seorang teolog reformed, mendefinisikan dogma sebagai proposisi iman yang mengklaim kebenaran dan menuntut pengakuan universal. Ini definisi dari Herman Bavinck, ya. Jadi, terdapat perbedaan antara saya menafsirkan kitab suci demikian dengan inilah iman Kristen dan semua orang Kristen wajib menerimanya. Beda kan? Saya menafsir kitab suci seperti ini. Itu berbeda dengan inilah iman Kristen dan semua orang Kristen wajib menerimanya. Jarak antara kedua pernyataan ini tidak bisa diseberangi hanya dengan keyakinan pribadi. Gelar akademik, channel YouTube, atau keberanian mengetik dengan huruf kapital plus emoji-emoji, emoticon, plus edit wajah orang lain. Sonde bisa dijembatani. Sonde bisa. Dogma itu memerlukan dua unsur. Asal-usul ilahi dan pengakuan gereja. Dua unsur ini penting dalam dogma. Sesuatu bisa benar, tapi bukan dogma. Tadi sudah dijelaskan. Yerusalem ada di Timur Tengah, benar. Tapi itu bukan dogma. Sebuah ajaran harus berasal dari wahyu Allah, tetapi juga harus dikenali serta diajukan gereja sebagai bagian dari iman yang mengikat. Konsili Vatikan pertama itu menegaskan dalam konstitusi dogmatis Dei Filius,
Oleh karena itu, iman Katolik mengharuskan kita menerima dan mengakui bukan hanya segala sesuatu yang dinyatakan secara jelas oleh kitab suci dan tradisi, tetapi juga segala sesuatu yang diajukan oleh gereja sebagai kebenaran yang diwahyukan Allah, entah melalui keputusan yang meriah maupun melalui ajaran biasa yang universal. De Filius, bab 3, yang dikutip dari Denzinger, 1792. Nah, kutipan magisterial ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya memiliki wahyu, tetapi gerejalah yang memiliki otoritas untuk mengajukan suatu kebenaran sebagai dogma yang mengikat seluruh umat beriman. Tidak bisa satu orang dia ambil Alkitab, baca di sudut ruangan, lalu bilang, ini sudah, semua orang harus percaya tafsiran saya. Berhenti. Dan disinilah Protestantisme menghadapi masalah yang biasanya ditutup dengan slogan. Masalah ini ditutup dengan slogan. Protestantisme mengatakan bahwa hanya kitab suci yang infalibel. Tapi ketika dia menyatakan bahwa Tritunggal wajib dipercayai, monofisitisme adalah bidah, atau Kristus memiliki dua kehendak, dia sebenarnya sudah melangkah melampaui kalimat menurut pembacaan pribadi saya, tampaknya demikian. Ya. Dia sedang membuat klaim dogmatis. Dia sedang mengatakan bahwa semua orang Kristen wajib percaya demikian. Ya, jadi tidak bisa kamu angkat diri sendiri sebagai pengajar universal. Stop tipu-tipu. Tidak ada kuasa apapun selain kamu baca atau lulus S3 di manakah, atau bikin channel YouTube yang cukup menarik banyak orang. Itu tidak sah sebagai otoritas gereja. Pertanyaannya selalu sama, dengan otoritas apa? Dengan kuliah selama 23 tahun kah? Dengan channel YouTube yang punya banyak tayang, jumlah jam tayang kah? Mungkin 1 miliar viewers kah? Atau karena apalah begitu? Karena kamu berhasil berdebat dengan Islam kah? Suka berdebat dengan ini kah? Pertanyaannya, dengan otoritas apa? Nah, mari kita lihat bahwa ternyata Protestan ingin dogma, tetapi menolak organ yang menetapkan dogma. Mereka mau dogma, senang sekali dengan dogma, tapi tidak suka dengan sistem organ yang menetapkan dogma tersebut. Jadi mereka maunya dogma itu boleh ada, tapi sesudah itu kami ambil dan kami utak-atik sesuka hati. Kalau saya tidak suka, ya itu buang saja. Kalau saya suka, oke. Protestantisme klasik itu tidak sepenuhnya menolak dogma, ya. Protestantisme klasik itu menerima Tritunggal, menerima inkarnasi, menerima dua kodrat Kristus, bahkan keputusan tertentu dari konsili-konsili awal. Tapi pada saat yang sama, dia, Protestantisme klasik ini, mengatakan bahwa setiap keputusan gereja tetap mungkin salah dan harus selalu dapat direformasi berdasarkan kitab suci. Ya kan? Itu selalu didengung-dengungkan. Kedengarannya memang rendah hati, saudara-saudaraku. Seolah-olah, humble banget ya kau. Humble banget kau. Humble kali kau. Tapi kerendahan hati metodologis itu menyimpan bom waktu. Humble kali kau ya. Tapi bom waktunya besar, awas meledak. Kalau setiap keputusan gereja bisa salah, maka keputusan Nicea juga secara prinsip bisa salah. Chalcedon bisa salah. Konstantinopel ketiga bisa salah. Penghukuman terhadap Arianisme, Nestorianisme, monotelitisme, atau ikonoklasme hanya merupakan keputusan manusia yang kebetulan disetujui sebagian besar orang Kristen. Terus, kenapa seorang Arian wajib tunduk? Kenapa seorang monotelit harus disebut bidat? Jawabannya, karena Alkitab mengajarkan sebaliknya itu tidak menyelesaikan masalah. Karena bertentangan dengan Alkitab itu tidak menyelesaikan masalah. Kaum Arian juga membaca Alkitab. Kamu pikir mereka bikin dongeng saja? Tidak, mereka baca dan menafsirkan dengan metodologi
yang ketat. Kaum Nestorian juga mengutip kitab suci. Mereka tidak berhalusinasi doang. Hampir setiap bidat besar dalam sejarah Kristen datang dengan ayat di tangan dan rasa percaya diri di dada. Cie, bangga kali kau. Nah, masalahnya bukan ketiadaan teks. Masalahnya adalah siapa yang mempunyai otoritas untuk mengadili penafsiran yang bertentangan baku naik satu sama lain. Perbedaan Katolik dan Protestan dengan demikian bukan bahwa Katolik menerima deposit iman sedangkan Protestan menolaknya. Bukan di situ atau tidak tepat. Keduanya, baik Protestan maupun Katolik, mengakui bahwa dogma harus berasal dari wahyu. Yes, dogma harus berasal dari wahyu. Perbedaannya ialah bahwa dalam Protestantisme, keputusan gereja tetap dapat direvisi, sedangkan dalam iman Katolik, dogma yang ditetapkan secara definitif tidak dapat direformasi karena gereja dilindungi Roh Kudus dari kesalahan. Gereja dilindungi Roh Kudus dari kesalahan. Itulah prinsip infalibilitas. Jadi jangan korek dosa orang, itu bukan infalibilitas. Gereja dilindungi Roh Kudus dari kesalahan, maka dalam iman Katolik, dogma yang ditetapkan secara definitif sonde bisa direformasi. Ya, sonde bisa. Perdebatan mendasar ini sudah dibahas secara mendalam oleh teolog Katolik seperti Yves Congar dalam karyanya Tradition and Traditions. Tradisi, T besar, dan tradisi-tradisi. Juga Ludwig Ott, karyanya itu Fundamentals of Catholic Dogma. Silahkan mau baca lebih lanjut, silahkan. Kedua karya ini menegaskan pentingnya otoritas gereja dalam merumuskan dogma. Ya, penting otoritas gereja untuk merumuskan dogma. Di sisi lain, teolog Protestan seperti Alistair E. McGrath, karyanya Christian Theology and Introduction, dan Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, menguraikan prinsip reformata semper reformanda, yaitu keyakinan bahwa gereja harus terus diperbarui sesuai kitab suci, sekalipun mengenai dogma-dogma paling mendasar. Ya, ini beda antara Yves Congar, Ludwig Ott, versus Alistair McGrath dan Herman Bavinck. Ya, jadi posisi kedua tradisi ini dapat ditelusuri lebih lanjut melalui, ya silahkan, sumber-sumber primer dan kajian teologi masing-masing. Jadi baca Yves Congar, juga baca Herman Bavinck. Lalu coba lihat mana yang lebih plausibel tanpa bias Reformed Katolik. Baca dulu. Perbedaan otoritas ini punya dampak yang sangat nyata dalam kehidupan iman dan praktik gerejawi. Ya. Dalam tradisi Katolik, umat meyakini bahwa ajaran yang telah ditetapkan secara dogmatis menjadi pegangan pasti yang tidak boleh diperdebatkan lagi. Sehingga tercipta kepastian iman, kesatuan pengakuan, dan kehidupan sakramental yang tidak terputus. Praktik liturgi, doa, serta penghormatan kepada tokoh-tokoh seperti Maria pun dihidupi dalam kerangka ketaatan pada otoritas gereja. Sebaliknya, saudara-saudariku, dalam tradisi Protestan, ruang interpretasi, penafsiran, dan diskusi tetap lebih terbuka. Jemaat atau denominasi bisa meninjau kembali ajaran-ajaran, bahkan dogma yang sudah lama diterima. Kan ingat, ada Protestan yang tidak percaya Trinitas. Bagus. Ini memberi keluasan dan kemungkinan pembaruan, tetapi sekaligus membuka potensi fragmentasi dalam pengakuan iman dan keragaman praksis antar gereja. Akibatnya, identitas dan tradisi gereja bisa berbeda-beda, tergantung pemahaman masing-masing komunitas terhadap kitab suci dan sejarah gereja, dan keputusan jemaat dalam menerima atau menolak suatu ajaran tertentu. Nah, jadi pertanyaan kembali, siapa yang berwenang sih? Protestan menginginkan buah dogma, tetapi
menebang pohon otoritas yang menghasilkan buah itu. Jadi mau makan buah, tendang buang pohonnya. Itu namanya kurang ajar. Son tahu diri, orang Kupang bilang. Dia menikmati rumusan homoousios dari Nietzsche, tetapi menolak prinsip yang menghasilkan, prinsip yang memungkinkan gereja untuk berkata secara mengikat bahwa Sang Putra homoousios, sehakikat dengan Bapa. Dia menerima kanon kitab suci, tetapi menolak otoritas gereja yang mengenali kanon. Kurang ajar sekali kan? Durhaka. Dia memakai istilah ortodoks dan bidat, tetapi kehilangan pengadilan yang dapat menentukan batas antara keduanya. Masih ingat kan? Kalau pendeta Protestan khotbah di channel YouTube-nya. Bidat sana, bidat sini, bidat sana, bidat sini. Modalnya mikrofon dan kamera. Sayang sekali ya. Akhirnya setiap orang menjadi konsili berjalan. Setiap pendeta menjadi paus kecil, mini popes. Hanya tanpa tiara dan tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Siapa yang mau audit itu paus-paus kecil? Lepas dong baku naik di situ. Yang ketiga, dogma itu tidak menciptakan wahyu baru. Camkan. Keberatan yang lain itu berbunyi seperti ini. Dogma Maria baru didefinisikan berabad-abad kemudian. Berarti itu ajaran baru. Sonde. Logika ini sangat populer tetapi buruk sekali. Logika yang populer sekali, tapi buruk. Bau busuk. Sebuah kebenaran tidak menjadi baru hanya karena baru dirumuskan secara definitif kemudian. Sekali lagi, suatu kebenaran tidak menjadi baru hanya karena baru dirumuskan secara definitif di kemudian hari. Istilah homoousios tidak tertulis dalam Alkitab. Cari. Rumusan satu pribadi dalam dua kodrat tidak muncul sebagai kalimat siap pakai dalam Injil. Istilah dua kehendak Kristus, dui natur Kristus, juga tidak disajikan Paulus dalam bentuk definisi konsiliar. Apakah itu berarti gereja menciptakan keilahian Kristus pada tahun 325, dua kodratnya pada tahun 451, dan dua kehendaknya pada tahun 681? Pasti sonde toh? Tentu saja tidak. Konsili tidak menciptakan kebenaran. Konsili merumuskan secara presisi apa yang telah diwahyukan dan dipercayai, terutama ketika kebenaran tersebut diserang atau dikaburkan. Here comes dogma Maria. Demikian pula Mariologi. And so is Mariologi. Mariology. Magisterium tidak menerima kiriman wahyu baru dari surga. Paus tidak bangun pada pagi hari lalu memutuskan menambah satu bab baru dalam agama Kristen. Gereja tidak menambahkan isi kepada deposit iman. Gereja menjelaskan, mempertahankan, dan menetapkan secara definitif apa yang sudah terkandung di dalamnya. Dalam teologi Katolik, saudara-saudariku, fratres carissimi, infalibilitas itu berarti bahwa gereja melalui magisterium, yaitu paus atau para uskup dalam persekutuan dengannya, paus itu, dijaga dari kesalahan. Siapa yang menjaga? Tuhan dong. Dijaga dari kesalahan ketika secara definitif mengajarkan ajaran tentang iman atau moral bagi seluruh gereja. Penting untuk membedakan infalibilitas dari inspirasi. Jangan campur-campur. Ingat, ada infalibilitas, ada inspirasi. Inspirasi adalah karunia Roh Kudus yang membuat para penulis kitab suci menulis tanpa salah apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Ya, para rasul karena status mereka sebagai saksi utama Kristus menerima inspirasi untuk mewahyukan kebenaran baru. Ya, para rasul itu mewahyukan kebenaran baru. Ya,
Sementara magisterium setelah zaman apostolik tidak menerima wahyu baru. Jangan main instrumen terus ya. Ingat, magisterium tidak menerima wahyu baru. Tidak menerima inspirasi. Ya. Magisterium hanya dijaga agar tidak salah. Ini yang namanya infalibilitas. Ketika mengajarkan apa yang terkandung dalam wahyu yang sudah selesai. Infalibilitas tidak berarti setiap perkataan seorang paus atau uskup tidak bisa salah. Ingat, tetapi infalibilitas ini berlaku dalam pengajaran resmi yang definitif tentang iman dan moral. Jadi, magisterium tidak menghasilkan wahyu baru, tetapi dijaga dari kesalahan ketika secara definitif menafsirkan deposit iman. Contoh konkret penerapan infalibilitas itu ada pada saat Paus Pius ke-9 mendefinisikan dogma Maria dikandung tanpa noda pada tahun 1854 dan ketika Paus Pius ke-12 mendefinisikan dogma Maria diangkat ke surga pada tahun 1950. Sebenarnya ini baru dua pernyataan infalibel ex cathedra dari Paus. Dua hal ini. Kedua pernyataan tersebut dikeluarkan secara ex cathedra, yaitu secara resmi dan otoritatif oleh Paus sebagai pengajar tertinggi gereja dalam hal iman dan moral. Sehingga diyakini bebas dari kesalahan dan wajib diterima oleh seluruh gereja Katolik. Jadi yang kalau bukan gereja Katolik tidak usah rese, begitu. Kamu rese itu macam orang putar-putar di luar, tidak bisa masuk ke dalam kebun anggurnya, lalu teriak dari luar bahwa, buah anggur di dalam itu masam. Kau masuk di dalam kebun setidak, kau makan itu buah dari mana? Ingat kan itu legenda tentang buah anggur yang masam. Ceritanya mengatakan bahwa seekor rubah atau beberapa ekor rubah, seekor rubah ngiler dengan buah anggur di dalam kebun anggur, lalu dia putar-putar cari lubang untuk masuk ke dalam kebun anggur tersebut, tidak ketemu lubang. Akhirnya dengan kesal dia berjalan pulang lalu dengan berteriak mengatakan, ternyata itu anggur masam, tidak perlu masuk ke sana, itu anggur masam. Kau tahu anggur masam dari mana? Masuk saja tidak. Nah, itu macam orang-orang di luar gereja Katolik teriak-teriak tentang dogma Mariologi. Perkembangan dogma bukan penciptaan agama baru. Dia lebih menyerupai biji yang bertumbuh menjadi pohon. Bentuk eksplisitnya berkembang, tetapi identitas organisnya tetap sama. Ya, biji mangga tidak mungkin menjadi pohon mahoni. Nah, tidak bisa menjadi pohon mahoni. Biji itu tidak tampak seperti pohon, ya. Tapi hanya orang yang tidak paham kehidupan itu bisa berkata bahwa pohon mengkhianati biji karena memiliki cabang. Ya, bayangkan. Kau ambil sebuah biji, misalnya biji apa ya? Biji kita. biji mahoni. Biji mahoni, tahu biji mahoni? Saya dulu waktu kecil itu sering ambil lalu terbangkan ke atas. Dia turunnya putar seperti sayap helikopter kan. Ya. Biji mahoni, ada yang ingat. Nah, biji mahoni ini sama dengan pohon mahoni di mana? Tapi biji mahoni itu akan besok-besok dalam perjalanan waktu akan menjadi seperti pohon mahoni. Terus, apakah pohon mahoni itu mengkhianati bijinya sendiri? Pohon mahoni itu bukan berasal dari biji itu. Oke, bisa paham sampai sini tentang perkembangan doktrin? Oke. Jangan pura-pura tidak paham ya, hanya untuk terus menyerang gereja Katolik. Berikutnya, kitab suci sendiri menampilkan gereja yang membuat keputusan mengikat. Ya, gereja yang membuat keputusan mengikat itu Alkitabiah, begitu. Protestan sering berbicara seolah gereja perjanjian baru itu hanyalah komunitas diskusi Alkitab yang santai. Ayo kita diskusi, mari kita diskusi. Mereka pikir gereja seperti itu. Komunitas diskusi Alkitab yang santai sambil minum kopi di kafenya Romo Cafe. Para rasul mengajar, umat menilai sendiri, lalu semua pulang dengan tafsir masing-masing sambil berkata, kita sepakat untuk tidak sepakat.
Ya, jadi mereka pikir gereja seperti itu. Para rasul itu mengajar, lalu pendengarnya masing-masing tafsir sendiri, lalu saling memandang dan berkata, oke, kita sepakat untuk tidak sepakat. Gereja model apa ini? Kisah para Rasul bab 15 menggambarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ketika muncul perselisihan mengenai kewajiban hukum Musa bagi orang-orang bukan Yahudi, gereja tidak menyelesaikannya dengan membagikan gulungan kitab suci kepada setiap orang dan menyuruh mereka membuat kesimpulan pribadi. Sonada, para rasul dan penatua berkumpul, berdebat, mengambil keputusan, lalu mengumumkan, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Cari. Kisah para Rasul bab 15. Itu bukan bahasa rekomendasi. Itu bahasa otoritas. Gereja bertindak bersama Roh Kudus untuk menentukan apa yang wajib dilakukan umat. Nah, ada seorang apologet Katolik, Joe Hesmeyer, melihat pola yang sama dalam 1 Korintus bab 15. Ketika Paulus meneruskan suatu rumusan iman yang telah diterimanya dan yang harus dipegang oleh umat. Sejak awal, kekristenan mengenal isi iman yang diwariskan, dirumuskan, dan mengikat. Tidak bisa sembarang baku naik begitu saja. No, itu kekacauan, bukan kekristenan. Karena itu, saudara-saudara, model Katolik tentang dogma itu bukan penyimpangan abad pertengahan. Model itu sudah berakar dalam struktur gereja apostolik. Atau teman-teman Protestan suka menggunakan gereja mula-mula, GMM, gereja mula-mula. Sebaliknya, model modern yang menjadikan setiap pembaca sebagai hakim terakhir, kelihatannya itu jauh lebih asing bagi dunia para rasul. Asing sekali. Tidak ada orang yang ambil gulungan kitab, masuk ke sinagoga, lalu, hei kamu sesat semua, kamu sesat semua. Tafsiran saya yang benar. So, yang berikut, kenapa harus ada dogma tentang Maria? Bikin pusing saja, repot sekali dogma Maria. Ya kan? Ada satu cerita anekdot ya. Ada seorang Katolik yang mungkin Katolik, orang biasa bilang Katolik napas, Natal dan Paskah. Ya, jadi dia rajin Natal dan Paskah. Selain itu dia entah jadi apalah. Jadi ada perayaan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Ya, Maria diangkat ke surga. Terus dia ditegur oleh istrinya yang rajin ke gereja itu. Lalu dengan entengnya dia berkata, beritahu Maria itu naik turun ke surga. Tenang di situ, jangan bikin repot orang. Mengapa harus ada dogma tentang Maria? Ya kan? Kenapa harus ada dogma tentang Maria? Kenapa kita tidak hapus saja? Itu kan kitab suci tidak banyak bicara tentang Maria, bukan? Oke. Di titik ini, keberatan Protestan mulai bergeser, shifting. Ya, dia mulai bergeser, licin pelan-pelan. Tapi tidak berderit ya, licin jadi dia penggerakan. Pergeseran itu tidak terasa. Baiklah, mungkin gereja membutuhkan dogma, tetapi mengapa dogma tentang Maria? Bukankah cukup dogma tentang Kristus? Pasti kamu tahu kan, siapa-siapa yang biasa menyampaikan keberatan ini. Oke, gereja memang butuh dogma, tapi kenapa harus tentang Maria lagi? Cukup tentang Kristus kan? Solus Kristus, ya kan? Oke. Pertanyaan itu mengira, dia punya dugaan, menduga bahwa Maria bisa dipisahkan dari Kristus, seperti hiasan bisa dilepas dari dinding. Dekorasi bisa copot ke lepas. Jadi mereka pikir Maria itu hanya hiasan di dinding Yesus Kristus. Padahal Maria berdiri tepat di pusat misteri inkarnasi. Tepat, presisi. Ya, Kejadian bab 3 ayat 15. Presisi, Maria ada di pusat inkarnasi. Sang Sabda tidak turun ke dunia dengan tubuh semu. Dia bukan alien berbentuk manusia. Dia tidak muncul dari langit seperti tokoh mitologis. Dia menerima kemanusiaan nyata dari seorang perempuan nyata. Dia dikandung, dilahirkan,
disusui, diasuh, dan dibesarkan. Jadi kalau Maria tiba-tiba mengambil keputusan, kasih gugur saja. Selesai, kita semua kosong. Karena itu, tapi itu eksagerasi ya. Sorry ya Bunda Maria. Karena itu, berbicara dengan benar tentang Maria merupakan bagian dari berbicara dengan benar tentang Kristus. Ingat, semua bidat kristologis itu datang dari pandangan yang menyeleweng tentang Maria. Cek sendiri. Semua bidat kristologis itu datang dari perlakuan tidak senonoh terhadap Maria. Dogma Theotokos adalah contoh paling jelas. Maria disebut Bunda Allah bukan karena dia lebih dahulu daripada Allah. She is not the origin of God, no. But she is the mother of God. Beda. Mother itu bukan the origin. Ya. Maria disebut Bunda Allah bukan karena dia lebih dahulu daripada Allah. Bukan karena dia menciptakan kodrat ilahi. Dan bukan karena keilahian itu berasal dari dia. Dia disebut Bunda Allah karena pribadi yang dilahirkannya adalah Allah Putra, kan? Ya kan? Seorang ibu melahirkan pribadi, ingat, bukan kodrat abstrak. Banyak keberatan dari Protestan itu mengatakan, yang dilahirkan kan kemanusiaan Yesus. No, kemanusiaan itu kodrat. Kodrat tidak bisa dilahirkan. Yang dilahirkan itu pribadi. Siapakah pribadi itu? Pribadi Allah Putra. Ibu seseorang tidak hanya menjadi ibu dari tubuh orang itu. Kalau mama itu mama dari tubuh kau saja kah? Tidak kan? Ibu seseorang tidak hanya menjadi ibu dari tubuh orang itu. Ibunya pendeta MYM misalnya. Dia bukan hanya ibu dari tubuh MYM. Tetapi ibu dari pribadi MYM. MYM itu apa? Ya sejenis pendeta lah. Maria melahirkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Karena itu Maria adalah Bunda Allah. Maria tidak melahirkan kemanusiaan Yesus Kristus. Karena kemanusiaannya nanti kapan bertemu dengan kealahan. Nah, saat bertemu itu sudah terjadi adopsionisme. Bidat. Gitu. Silogismenya begitu sederhana sampai-sampai diperlukan teologi modern untuk membuatnya tampak rumit. Begitukah? Sederhana sebenarnya. Tapi ternyata kita harus jungkir balik untuk menjelaskannya. Tapi teologi modern membuatnya jadi rumit ya. Kemanusiaan. Kemanusiaan tidak pernah bisa lahir. Kemanusiaan tidak bisa mati. Kemanusiaan tidak mati, tidak lahir, tidak berbuat apa-apa. Karena itu kodrat abstrak. Kemanusiaan. Kehijauan. Ketomatan. Paham kata kean. Kekudusan. Kepohonan. Hal-hal yang bersifat pohon. Ya. Itu natur. Yang dilahirkan bukan natur. Yang dilahirkan itu pribadi. Sampai sini harus paham. Jadi dogma Maria menolak Theotokos. Menolak Theotokos demi melindungi kemuliaan Kristus justru pernah menjadi jalan menuju pemisahan Kristus. Nestorius keberatan terhadap gelar tersebut karena gagal menjaga kesatuan pribadi sang sabda yang menjelma. Ya, jadi bidat kristologis itu terjadi karena itu pandangan tentang Maria yang keliru. Jadi Mariologi di sini kita tahu Mariologi itu pagar dari kristologis. Kalau kristologis tanpa pagar ya mudah jatuh ke dalam bidat-bidat. Jadi dogma Maria tidak dibangun untuk menyaingi Kristus. Stop tipu-tipu. Tetapi untuk melindungi identitas Kristus. Pagar, jelas. Panah yang ditembakkan kepada Maria seringkali menancap pada Kristus. Aim at Mary, hit Jesus. Lu serang ibu yang hancur anak. Ya kan? Tanyakan pada bidan-bidan modern sekarang. Kalau mau keserusak tipu anak, serang ibunya saja. Yang dalam proses apa seperti itu. Hancur dia punya mama. Sejak dalam kandungan, anak nanti jadi rusak. Rusak maksudnya.
Jadi yang berikut, jumlah penyebutan bukan ukuran kepentingan. Jadi kalau Maria hanya disebut berapa kali, tidak banyak muncul dalam kitab suci, berarti Maria tidak penting. Hati-hati. Jumlah penyebutan bukan ukuran signifikansi. Keberatan yang lain yang sering kita dengarkan itu seperti ini. Maria hanya sedikit disebut dalam Alkitab. So what gitu loh. Ini adalah statistik yang menyamar sebagai teologi. Raja Saul disebut jauh lebih sering daripada Maria. Apakah Saul lebih penting daripada ibu sang Mesias? Roh Kudus juga tidak selalu disebut dengan frekuensi yang akan memuaskan algoritma media sosial. Apakah jumlah penyebutan menentukan kedudukannya dalam Tritunggal? Imamat Kristus diterangkan secara khusus dalam surat kepada orang Ibrani. Apakah karena hanya satu kitab membahasnya secara sistematis, maka ajaran itu boleh dianggap sekunder? Sonde toh? Tentu saja tidak. Yang menentukan bobot teologis bukan sekedar berapa kali sebuah nama muncul, melainkan di mana tokoh atau misteri itu ditempatkan dalam keseluruhan ekonomi keselamatan. Maria muncul pada saat paling menentukan dalam sejarah ciptaan, ketika Allah menjadi manusia. Dia tidak berdiri di pinggir narasi, ya, semacam pemeran figuran saja. Ya. Dia berdiri di ambang inkarnasi. Ambang itu apa? Ambang pintu itu macam ini ya, kotak ini. Kayak kalau dalam istilah konstruksi bangun itu kusen pintu. Jadi ambang itu untuk menghubungkan luar dengan dalam, ambang. Kusen pintunya itu. Jadi ya memang tidak sinonim, tidak begitu sinonim pengertian ambang dengan kusen ya. Ambang itu lebih ke gerakan, kusen itu seperti kedudukan. Kau jangan bingung ya. Oke. Jadi Maria muncul pada saat paling menentukan dalam sejarah ciptaan, ketika Allah menjadi manusia. Dia bukan pemain figuran dalam cerita inkarnasi, tapi dia berdiri di ambang inkarnasi. Dia berkata, fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan di dalam ketaatan itu, sang sabda mengambil daging. Daging siapa? Ya daging Maria dong. Mau daging siapa lagi? Mencoba mengecilkan Maria dengan menghitung jumlah penyebutan namanya, sama seperti menilai pentingnya pintu berdasarkan berapa kali pintu disebut dalam denah rumah. Pintu mungkin hanya satu, tetapi tanpa pintu Anda tetap berada di luar. Ya kan? Ya kan? Oke, Maria sebagai perempuan dan Hawa baru. Mari kita bongkar. Mari kita bahas. Markihas. Kitab suci harus dibaca sebagai satu sejarah keselamatan, bukan sebagai kumpulan ayat yang berdiri sendiri seperti kartu indeks. A. Aku percaya. B. Barnabas. C. Cornelius. C itu Cornelius. C apa? C apa? Oke, begitu ya. Dalam Kejadian bab 3 ayat 15, Allah berbicara tentang permusuhan antara ular dan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Ungkapan keturunan perempuan sudah mengandung sesuatu yang tidak biasa. Aku tak biasa. Dalam dunia biblis, garis keturunan umumnya dikaitkan dengan laki-laki, ya kan? Tapi teks ini menyoroti seorang perempuan dan keturunannya yang akan menghancurkan kuasa ular. Sadarku sonde, keturunan perempuan. Teks biblis selalu sibuk dengan keturunan laki-laki. Tradisi Kristen sejak awal melihat di sini nubuat tentang Kristus yang lahir dari perawan Maria. Dan tema itu muncul kembali dalam Wahyu bab 12. Yohanes melihat seorang perempuan berselubungkan matahari, bermahkota 12 bintang, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi, naga yang secara eksplisit disebut ular tua dan iblis, memerangi perempuan itu dan
keturunannya. Perempuan tersebut bisa melambangkan Israel dan gereja, tapi simbol kolektif tidak menghapus referensi personal, acuan kepada pribadi tertentu. Dia adalah ibu sang Mesias. Karena itu, Maria berada di dalam simbol tersebut bukan sebagai tambahan devosional, tetapi sebagai pusat historisnya. Jadi ada simbol kolektif, Israel, gereja. Nah, kolektif ini memuncak, memusat pada person tertentu, pribadi tertentu. Siapa dia? Oh, siapa dia? Dulu ada kuis namanya kuis siapa dia ya. Tebak-tebak tokoh. Saya masih ingat, saya masih SD kayaknya. Siapa dia? Perempuan berselubungkan matahari. Israel, yes. Gereja, yes. Tapi itu kolektif. Mana yang pribadi yang memusatkan koleksi itu? Mary, perawan Maria. So. Kejadian dimulai dengan seorang perempuan yang berhadapan dengan ular. Wahyu menampilkan seorang perempuan yang kembali diperangi ular. Dan di antara keduanya berdiri sejarah keselamatan. Kejadian sampai Wahyu. Perempuan, ular, perempuan, ular. Di tengah-tengah ada potas. Begitu. Ya. Hawa mendengarkan ular dan melahirkan ketidaktaatan. Maria mendengarkan malaikat dan menerima sang kehidupan. Hawa berkata tidak kepada Allah melalui ketidaktaatan. Maria berkata ya kepada Allah melalui iman. Disinilah para bapak gereja berbicara tentang Maria sebagai the new Eve. Adam, bukan Adam. Hawa baru. Hawa baru. Berikutnya, para bapak gereja tidak membaca Maria seperti Protestan modern. Ya. Mereka tidak baca macam Protestan modern baca Maria. Santo Justinus Martir pada abad kedua sudah membandingkan Hawa dan Maria. Santo Irenaeus kemudian mengembangkan paralel tersebut dengan ungkapan yang terkenal. Simpul ketidaktaatan Hawa dilepaskan, diurai oleh ketaatan Maria. Hawa sonde taat, Maria taat. Hawa masih perawan menerima perkataan malaikat yang jatuh dan melahirkan maut. Itu Hawa. Maria seorang perawan menerima kabar malaikat Allah dan melahirkan sang kehidupan. Tada! Artinya, bukan Maria menyelamatkan dunia terpisah dari Kristus. Maria bukan penebus kedua. Dia tidak mempunyai salib tandingan di samping Golgota. Dia berperan dalam tata keselamatan karena melalui persetujuan imannya, dia menerima dan melahirkan sang penebus. Ingat, melahirkan itu juga tugas berat. Ya, bukan seperti wanita-wanita karir modern sekarang. Ke dokter lalu diiris sebentar, selesai. Kelahiran sudah beres. Nah, itu kayak potas begitu. Potas itu pergi dan iris selesai, melahirkan selesai. Seluruh perannya bersifat partisipatif, subordinat, dan bergantung pada rahmat Kristus. Sebagaimana dikatakan Santo Irenaeus pada abad kedua, sebab sebagaimana Hawa, istri Adam, meskipun masih perawan, namun dengan tidak taat, menjadi sebab kematian bagi dirinya sendiri dan seluruh umat manusia, demikian pula Maria, masih perawan, menjadi sebab keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia karena dia taat kepada Allah. Adversus Heresis, buku ketiga, chapter 22, ayat 4. Selain Irenaeus, beberapa bapak gereja lain secara jelas menulis tentang Maria sebagai Hawa baru. Ini bapak-bapak gereja, mereka bukan Protestan modernnya. Contohnya Santo Justinus Martir dalam dialog dengan Trypho, dialog ke-100. Dia menegaskan bahwa sebagaimana Hawa tidak taat kepada Allah, Maria sebagai perawan taat menghasilkan keselamatan. Juga Tertullianus menyebut Maria sebagai tipus Hawa, tipe Hawa dalam De Carne Christi. Dan Santo Epifanius dari Salamis mengembangkan paralel Maria Hawa dalam Panarion.
Kutipan dan ajaran ini memperlihatkan bagaimana gereja perdana jauh sebelum polemik modern sudah melihat Maria sebagai Hawa baru yang melalui ketaatan imannya membuka jalan keselamatan. Persis sebagaimana Hawa melalui ketidaktaatannya membuka jalan dosa. Dosa karena ketidaktaatan. Keselamatan karena ketaatan. Anehnya, aneh sekali ya. Anehnya, sebagian Protestan bisa menerima bahwa Paulus bekerja sama dengan Allah, ya kan? Protestan mau terima kan? Paulus bekerja sama dengan Allah, bahwa para pengkhotbah itu menyelamatkan pendengarnya dalam arti instrumental sebagai alat, dan bahwa iman seseorang dapat menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Tapi ketika bahasa serupa digunakan terhadap Maria, alarm bidat langsung berbunyi. Teng, 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 teng. Bidat, 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 bidat. Rupanya kausalitas instrumental sebab alatiah. Apa sih kata sifat dari alat? Instrumental ya. Sebab instrumental boleh dimiliki semua orang kecuali Ibu Yesus. Pendeta boleh. Hamba Tuhan boleh. Ya. Mahasiswa STT boleh. Ketua majelis boleh, ketua sinode boleh. Tapi Ibu Yesus jangan coba-coba. Bidat, 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 bidat. Epifanius Epifanius itu pada abad keempat juga mempertahankan keperawanan kekal Maria. Menghubungkannya dengan Hawa baru dan mempertimbangkan dengan serius kemungkinan akhir hidup Maria yang luar biasa. Dia belum menggunakan seluruh bahasa definisi dogmatis modern, tetapi dunia teologisnya jelas jauh lebih dekat kepada Katolik daripada kepada minimalisme Marian modern ala potas tas tas tas. Minimalisme Marian modern. Dan ini penting, saudara-saudara, orang Protestan sering menuntut bukti bahwa keyakinan Katolik hadir dalam kekristenan awal. Tapi ketika bukti itu diberikan, standar mendadak diubah, tiang gawang digeser. Apa? Ya, tetapi Bapak Gereja bisa salah. Hanya potas yang tidak bisa salah. Nanti kalau kita sudah tunjuk bukti ini, mereka langsung, tapi kan Bapak Gereja bisa salah. Tentu saja, Bapak Gereja individual bisa salah. Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa setiap kalimat setiap Bapak Gereja adalah infalibel. Tidak pernah diajarkan oleh gereja Katolik. Tapi bila para saksi Kristen awal secara konsisten berpikir dalam kategori yang lebih Katolik daripada Protestan, orang Protestan setidaknya harus berhenti berpura-pura bahwa tafsir modernnya merupakan bacaan netral dan otomatis apostolik. Berhenti. Stop tipu-tipu. Kalau tidak saya pergi ke sebubar kamu. Ya, jadi orang Protestan setidaknya harus berhenti berpura-pura bahwa tafsir modernnya yang baru lulus STT kemarin sore merupakan bacaan netral dan otomatis apostolik. Sejarah tidak membuktikan segalanya, tetapi sejarah bisa membongkar ilusi. Kita putar lagu dulu kah? Semua sudah tegang habis nih. Oke. Kita kasih lagu satu dulu. Jangan terlalu tegang, potas. Sebelum fajar menyentuh dunia, rahmat Tuhan menaungi jiwa. Engkau dipilih dalam kasih-Nya, murni terjaga, penuh cahaya. Di dalam sunyi Engkau berkata, jadilah padaku menurut sabda. Surga
Surga pun turun ke dalam dunia, Sang Sabda hadir melalui Maria. Bukan karena kuatmu sendiri, namun rahmat-Nya memenuhi seluruh hidupmu, menjadi pujian bagi Allah sumber keselamatan. Maria Immaculata, bintang terang di malam dunia, Engkau menunjuk kepada putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan penebusku. Maria Immaculata, perempuan penuh rahmat Allah, bimbinglah kami setia berkata, terjadilah kehendak-Nya. Lagu kayaknya 6 menit ya sudah kita Di selesai. Betlehem Engkau memeluknya, di kanan Engkau percaya sabdanya, di bawah salib Engkau tetap berdiri, menanggung duka namun tak berlari. Pedang nestapa menembus hati, tetapi imanmu tidak berhenti. Dalam gelap Engkau tetap percaya, janji Tuhan tak pernah sia-sia. Engkau bukan tujuan terakhir, namun jalan yang membawa kami kepada Kristus, Putra terkasih, sumber rahmat dan hidup abadi. Maria Immaculata, bintang terang di malam dunia, Engkau menunjuk kepada putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan penebusku. Maria Immaculata, perempuan penuh rahmat Allah, bimbinglah kami setia berkata, terjadilah kehendak-Nya. Saat dosa menutup pandangan, ajarlah kami memilih kebenaran. Saat dunia kehilangan arah, ajarlah kami tinggal dalam Allah. Saat hati takut menyerah, ingatkan kami pada salib-Nya, Kejadian bab 3 bahwa kasih lebih kuat dari luka, dan rahmat menang atas segala dosa. Maria dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang berlindung padamu. Oh Maria, Bunda Sang Penebus, hantarlah kami semakin dekat pada Yesus. Maria Immaculata, fajar baru bagi umat manusia. Dalam dirimu kami melihat karya rahmat yang sungguh dahsyat. Maria Immaculata, Bunda Gereja penuh setia, bersama
doakan yang masih kejang-kejang di bawah ya. Mari kita lanjutkan dengan katekes. Nah, kita sampai pada tadi, sejarah tidak membuktikan segalanya, tapi sejarah bisa membongkar ilusi, terutama ilusi Protestantisme. Oke, 4 dogma Maria adalah 4 pagar kristologis dan eskatologis. Bayangkan bujur sangkar, persegi 4 pagar itu, benar-benar pagar. Keempat dogma Maria tidak berdiri seperti 4 patung terpisah. Semuanya terhubung dengan misteri Kristus dan karya penyelamatan. Yang pertama, Theotokos, Maria Bunda Allah. Dogma ini menjaga bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi, bukan 2 subjek yang kebetulan berjalan bersama. Yang lahir dari Maria adalah Allah Putra menurut kemanusiaannya. 2. Maria tetap perawan. Perpetual virginity. Ya, bahasa Latin saya ada pikir ini. Virginitas perpetua, no. Semper Virgo. Ya. Theotokos, yang kedua Semper Virgo. Dogma ini menegaskan kekhususan panggilan Maria dan asal-usul ilahi. Ingat, asal-usul ilahi dari inkarnasi. Tubuh Maria dipisahkan bagi misteri unik kedatangan Sang Sabda. Maria Semper Virgo. Yang pertama tadi Maria Theotokos. Yang kedua atau Mater Dei. Jadi di bahasa Latinnya Mater Dei, Maria Bunda Allah. Semper Virgo, Maria tetap perawan. Yang ketiga, Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda. Dogma ini memperlihatkan kemenangan rahmat Kristus secara preventif. Maria tidak diselamatkan tanpa Kristus. Dia diselamatkan oleh Kristus dengan cara yang paling radikal. Bukan ditarik keluar setelah jatuh, seperti tukang pel yang datang pel kamar kotor. Melainkan dipelihara agar tidak jatuh ke dalam noda dosa asal. Seperti orang yang merawat kebun supaya tanaman liar jangan bersarang di situ. Dia, Maria, bukan pengecualian dari kebutuhan akan penebus. Dia adalah mahakarya penebus. Adikarya dari penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keempat, Maria Assumpta. Maria diangkat ke surga. Dogma ini bukan cerita sentimental tentang perjalanan udara seorang wanita suci. No, sonde. Dogma ini merupakan pernyataan eskatologis. Kemenangan Kristus atas dosa dan maut telah mulai berbuah dalam anggota gereja. Artinya, eskatologi itu bukan PHP. Ngomong doang, tidak ada bukti. Yesus itu omong, ada bukti. Buktinya siapa yang sudah diselamatkan dan ada di surga? Bunda Maria. Yesus itu tubuhnya kan tubuhnya itu kan diambil dari Maria. Dan dia datang bawa tubuh dari surga. So, ada 4 dogma ini ya. Mater Dei, Semper Virgo, Immaculata, dan Assumpta. Apa yang dialami ya untuk Assumpta ini, apa yang akan dialami seluruh tubuh Kristus pada kebangkitan akhir telah dinyatakan secara istimewa dalam diri Maria. Yesus itu bukan PHP, pemberi harapan palsu. Dia tidak hanya janji dengan kata-kata doang. Ada. Nyata. Karena itu, Assumpta tidak mengalihkan pandangan dari Kristus. Assumpta memperlihatkan apa yang dapat dilakukan Kristus terhadap manusia. Apa? Membangkitkan tubuh dan membawanya ke surga. That's the gate. Pagar yang dalam pengertian melindungi itu apa? Gate, bukan gate. Gate itu semacam pintu. Tapi kalau pagar itu apa sih? Bahasa Inggris juga parah nih. Mau gaya sok-sokan bahasa Inggris. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini penting. Kenapa saya harus dihukum?
karena menolak dogma Maria. Ya kan, keberatan potas kan. Terutama keberatan ini biasanya dielaborasi oleh Gavin Ordlund, seorang apologet Protestan Reformed. Kenapa? Apakah saya harus dihukum karena menolak dogma Maria? Keberatan emosional terakhir ini berbunyi seperti ini. Apakah orang sungguh dapat binasa hanya karena tidak percaya Maria diangkat ke surga? Ya, kamu temukan itu kan dalam polemik-polemik di sosial media kan. Apakah orang sungguh bisa binasa hanya karena tidak percaya Maria diangkat ke surga? Pertanyaan ini perlu dibersihkan dari karikatur. Mari kita cabut bulu karikaturnya. Cabut satu persatu bulu-bulu karikatur. Gereja tidak mengajarkan bahwa setiap orang yang karena ketidaktahuan, kebingungan, pendidikan buruk, atau prasangka historis tidak menerima suatu dogma, otomatis masuk neraka. Tidak pernah diajarkan gereja. Lumen Gentium, artikel 14, menegaskan bahwa siapa saja yang mengetahui gereja Katolik didirikan oleh Allah melalui Kristus, namun menolak untuk masuk dan bertahan di dalamnya, tidak dapat diselamatkan. Extra ecclesiam nulla salus. Tapi kalau penolakan terjadi karena ketidaktahuan yang tidak disengaja, invincible ignorance, maka hal tersebut tidak dianggap dosa berat. Hal ini sejalan dengan Katekismus Gereja Katolik nomor 1157 sampai 1857 sampai 1859 yang mengajarkan bahwa dosa berat memerlukan pengetahuan penuh dan persetujuan kehendak secara sadar dan bebas. Artinya benar-benar tahu, benar-benar mau. Jadi periksa diri sudah. You benar-benar tahu tentang Assumpta dan benar-benar mau tolak Assumpta. Selesai. Semakin berat. Binasa. Dalam pelayanan pastoral sehari-hari, saudara-saudara, gereja sungguh memahami bahwa banyak umat mengalami kebingungan atau kesulitan menerima dogma Maria. Misalnya, seorang mahasiswa yang aktif dalam kelompok diskusi iman mungkin merasakan konflik batin ketika mendengar ajaran Maria diangkat ke surga dan takut kalau keraguannya berarti dia telah menolak iman. Dia tidak begitu, maksudnya dia belum paham Maria kok naik diangkat ke surga, maksudnya apa sih? Tapi kemudian dia dalam hati, bagaimana kalau saya tidak percaya, apakah saya binasa? Dalam situasi seperti ini, para imam, para katekis, pembimbing rohani, atau anggota komunitas sering mendampingi orang tersebut dengan penuh kesabaran dan kasih, mengajak dialog, menjawab pertanyaan, dan memberi ruang untuk proses pertumbuhan iman tanpa tekanan. Gereja memahami bahwa perjalanan untuk menerima doktrin bisa berliku dan membutuhkan waktu, sehingga pendekatan pastoral didasarkan pada belas kasih, bukan sikap menghakimi. Nah, ini justru menjelaskan kenapa pembinaan iman, katekese di kampus-kampus Katolik atau paroki-paroki itu sering memberikan ruang tanya jawab ya. Tanya jawab. Kelas katekese dan apalagi kesempatan bimbingan pribadi supaya setiap umat dapat bertumbuh dalam pengertian dan penerimaan iman sesuai daya tangkap dan hati nurani mereka, dan jangan biarkan mereka baca kitab suci sendiri, tafsir semaunya sendiri lalu bilang, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Hancur Mina. Tahu kan lagu Hancur Mina? Mina jadi hancur. Dosa berat memerlukan pengetahuan penuh dan persetujuan yang disengaja. Tapi secara prinsip, penolakan sadar terhadap dogma bukan masalah kecil. Karena objek penolakan bukan sekedar kalimat proposisi tentang Maria. Yang ditolak adalah otoritas Allah yang berbicara melalui gerejanya. Itu yang penting di situ. Kalau seseorang sungguh mengetahui bahwa Kristus mendirikan gereja, memberi gereja otoritas untuk mengajar secara infalibel, dan bahwa gereja secara definitif mengajarkan suatu kebenaran sebagai wahyu Allah. Terus dia berkata, saya tetap menolak. Maka masalahnya bukan lagi kurangnya bukti tentang Maria. Masalahnya adalah pemberontakan terhadap otoritas Allah.
Dan itu sudah dilakukan oleh si atau si malaikat yang jatuh, si malaikat yang jatuh, aka IBLIS, IBL 15. Seseorang yang menerima 95% ajaran Kristus, tetapi berkata bahwa 5% sisanya keliru, tidak sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan. Dia hanya menerima Kristus sebagai pengajar yang kebetulan sering benar. Demikian juga orang yang mengakui gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi tetap menganggap gereja dapat mengajarkan bidat secara definitif, sedang mempertahankan dua gagasan yang saling menghancurkan. Kontradiktoris. You percaya kanon kitab suci, tapi menolak lembaga atau prinsip yang membuat kanon itu bisa diterima. Contoh saja. Nah, saudara-saudara, dogma itu bukan penjara, ya, tetapi adalah pagar. Pagar di tepi jurang itu penting supaya jangan tersungkur jatuh. Jangan apa istilahnya, jatuh taroso. Dan jatuh taroso di jurang. Itu pagar, bukan penjara. Ada seorang apologet bernama G.K. Chesterton pernah menggambarkan anak-anak yang bermain di sebuah pulau dataran tinggi. Ketika ada pagar di tepi jurang, mereka bermain dengan bebas di seluruh lapangan. Jadi dia menggambarkan seperti ini. Bayangkan sebuah pulau kecil ya, dengan pulaunya datarannya tinggi, dan karena itu pantainya memang terdiri dari tebing yang curam. Ya, mereka ada anak-anak bermain di situ. Begitu ada pagar di tepi jurang itu, mereka bermain dengan bebas di seluruh lapangan. Ketika pagar dicabut, pagar di pinggir jurang itu dicabut, mereka justru berkumpul ketakutan di tengah karena tidak tahu di mana batas aman. Persis seperti itulah tindakan Potas Solus Christus. Gitu. Ketakutan di tengah karena tidak tahu di mana batas aman, ya kan? Demikian pula dengan dogma. You kalau punya kristologi tanpa pagar, selesai. Dogma bukan rantai yang mencekik akal, dia adalah batas yang menjaga akal supaya tidak terjun ke jurang kontradiksi. Dalam Mariologi, tanpa pagar dogma, orang biasanya jatuh ke salah satu dari dua ekstrim. Ekstrim pertama, sentimentalitas tanpa kendali, yang bisa mengaburkan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Itu ekstrim pertama. Bisa terjadi dalam gereja umat Katolik juga, di kalangan umat Katolik sendiri. Kemudian ekstrim kedua adalah kepanikan Protestan yang begitu takut terlalu menghormati Maria, sampai akhirnya tidak sanggup menghormatinya sebagaimana kitab suci menghormatinya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Maria menyebut bahwa segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Tapi sebagian orang Kristen modern tampaknya merasa lebih aman menyebutnya wanita biasa yang kebetulan dipakai Allah. Keren sekali orang Kristen modern. Mereka takut Maria mencuri kemuliaan Kristus, seolah-olah Kristus begitu miskin sehingga kemuliaan yang diberikannya kepada ibunya akan mengurangi miliknya sendiri. So sad Kristus, ya. Oh, betapa malang nasibmu Kristus. Bahasa Inggris yang bagus itu apa? Oh, poor Jesus. Oh, poor Jesus. Kau begitu miskin sehingga kemuliaan yang kalau diberikan kepada ibumu menjadikan kemuliaanmu berkurang. So sad my Christ. Padahal kemuliaan para kudus itu adalah kemenangan rahmat Kristus. Itu tidak tahu orang bisa pikirkan mana. Menghormati lukisan itu tidak menghina pelukisnya. Mengagumi mahakarya justru memuliakan senimannya. Bukan? So,
masalah terdalamnya ada di mana? Mati-matian bilang, itu dogma Maria tidak ada di teks. Ya, tidak ada pengaruh kah? Tidak ada eksplisit, tidak pengaruh. Tritunggal saja tidak ada, inkarnasi saja tidak ada, homoousios tidak ada, duinatur tidak ada. Tapi kok lu mau terima? Dogma Maria hanyalah tempat di mana luka eklesiologis Protestan menjadi terlihat. Borok eklesiologis Protestan ditampilkan kasat mata. Kedengarannya keberatan mereka itu terdengar, keberatan dari gagasan Protestantisme itu terdengar seperti ini. Saya tidak menemukan dogma itu secara eksplisit dalam pembacaan saya atas Alkitab. Maka gereja tidak berhak mewajibkan saya mempercayainya. Keras bukan? Bet song ketemu itu dogma, bet bongkar-bongkar ini ayat Alkitab dong, bet song ketemu satu pun yang menulis bahwa Maria diangkat ke surga. Jadi stop tipu-tipu. Gereja sonde boleh bikin beta percaya itu dongeng halusinasi dari Hong Kong. Oke. Di balik kalimat tersebut berdiri sebuah dogma lain yang tidak pernah diakui sebagai dogma. Jadi ada sisipan dogma di bawah. Penafsiran saya adalah pengadilan terakhir atas ajaran gereja. Itulah magisterium pribadi. Protestan menolak paus di Roma hanya untuk menobatkan paus kecil di dalam kepala setiap pembaca. Keren kan? Katolik menawarkan jalan yang lebih tua, lebih keras, tetapi juga lebih koheren. Kristus tidak meninggalkan sebuah buku sendirian di tengah sejarah. Dia meninggalkan para rasul. Bukan kata meninggalkan ini konotasinya negatif ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dia mewariskan, meninggalkan, ya kasih tinggal maksudnya. Bukan kasih tinggal yang tidak peduli, tapi ya, belak, bahasa daun itu nabelak naengkit. Ya gitu. Apa ya bahasa Indonesia yang tepat? Kristus apa kata yang tepat ya orang Indonesia yang ini? Kristus tidak meninggalkan sebuah buku sendirian di tengah sejarah. Kamu paham kan? Orang Katolik pasti cepat paham. Tapi yang sebelah pasti protes terus. Kristus tidak meninggalkan sebuah buku sendirian di tengah sejarah. Dia meninggalkan para rasul, gereja, liturgi, pewartaan, sakramen, dan Roh Kudus yang membimbing gereja ke dalam seluruh kebenaran. Sama sekali dia tidak sebut satu buku pun. Ketika mengutus para rasul, dia tidak singgung satu buku pun. Pergilah dan bawalah 66 buku, lalu larang semua yang di luar 66 buku itu. Kalau tidak nanti saya turun, mereka lari semua. Karena itu saudara-saudara, dogma Maria tidak meminta kita memilih Maria atau Kristus. Atau, no. Maria dan Kristus. Dogma Maria meminta kita menerima Kristus seutuhnya. Kristus yang sungguh menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan, Kristus yang mendirikan gereja, Kristus yang mengutus Roh Kudus, dan Kristus yang memuliakan karya rahmat-Nya dalam diri ibunya. Pada akhirnya pertanyaannya bukan kenapa gereja terlalu banyak berbicara tentang Maria ya? Kenapa itu Katolik dong itu, katrom dong itu berbicara terlalu banyak tentang Maria? Dia dewa kah? Mereka menuhankan Maria. Pertanyaannya adalah ini. Mengapa sebagian orang Kristen begitu yakin bisa berbicara dengan benar tentang Kristus sambil menolak gereja yang menjaga kesaksian tentang Kristus dan mengecilkan perempuan dari siapa Kristus mengambil daging? Kenapa begitu? Kristologi tanpa Mariologi mudah menjadi abstraksi. Here comes the problem. Kenapa ketika saya masih ingat ya, debat dengan pendeta MYM, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya itu mereka biasanya bingung. Karena mereka selama ini bicara abstraksi doang. Kitab suci tanpa gereja mudah menjadi arena tafsir. Dogma tanpa otoritas hanyalah pendapat mayoritas. Coba cek.
di kalangan Protestantisme mayoritasnya kan Trinitarian kan. Tapi itu cuma mayoritas, ada minoritas juga Protestan merasa Kristen. Unitarian, Taritarian. Dogma tanpa otoritas hanyalah pendapat mayoritas. Dan kekristenan tanpa ibu akhirnya menjadi rumah yang masih punya alamat, tetapi sudah kehilangan kehangatan di dalamnya. Jadi you mau putar-putar di luar sambil makan makanan babi, seperti anak bungsu yang bangun lari dari rumah, atau mau sadar dan kembali ke rumah Bapa. Di sini tersedia perjamuan yang mengenyangkan, lezat Palestina, panas, lezat, dan tidak najis. Mari sudah putar-putar di luar mau buat apa? So keberatan terhadap Mariologi Katolik tidak punya dasar. Itu hanya supaya supaya eksis saja. Dia harus eksis dengan protes Katolik. Kalau tidak protes Katolik selesai, lu jadi Katolik sudah. Ya kan? Sekian katekesi pada malam hari ini dan harap maklum. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinaneu hoto Israel